Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Ageng Pradana, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Pada mata kuliah ini, Pendidikan Bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan fungsi bahasa. Kita ketahui bersama bahwa berbicara tidak bisa terlepas dari faktor-faktor yang mengharuskan kita memilih kata-kata, frasa-frasa, dan kalimat-kalimat yang digunakan dalam berkomunikasi. Tentu didasarkan pada fungsi bahasa tersebut. Kata, frasa, dan kalimat yang kita pakai akan berbeda bila fungsi bahasa tersebut berbeda. Fungsi bahasa didasarkan atas tujuan kita berkomunikasi. Dengan beda tujuan, maka akan berbeda juga alat komunikasinya, baik dari segi bentuk maupun isinya atau sifatnya. Hal ini menyebabkan banyaknya perbedaan pendapat dari para ahli tentang fungsi bahasa. Beliau adalah Mary Bonomo Finocchiaro, salah seorang ahli bahasa yang telah menciptakan banyak produk, banyak buku tentang bahasa. Dia berpendapat bahwa bahasa memiliki 5 fungsi, yaitu fungsi interpersonal, fungsi direktif, fungsi referensial, fungsi imajinatif, dan fungsi personal. Yang pertama, fungsi interpersonal. Menurutnya, fungsi interpersonal merupakan fungsi yang menyangkut hubungan antar penutur atau antar persona. Fungsi ini diarahkan untuk membina hubungan atau untuk menjalin hubungan sosial. Dampak yang menonjol adalah terciptanya hubungan antar pemakai bahasa tersebut. Kita bisa temukan banyak contoh fungsi interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dua orang yang tidak kenal satu sama lain secara kebetulan duduk bersebelahan di dalam bis. Mereka bisa saja tidak berkomunikasi selama dalam perjalanan. Kalau perjalanan jarak dekat, mungkin memang tidak ada yang ganjil, tidak ada yang aneh. Tapi kalau perjalanan yang ditempuh beberapa jam atau bahkan sampai lintas hari, seperti rute Denpasar ke Jakarta, ataupun rute lainnya yang jauh, maka kejanggalan akan terjadi. Aneh jika di antara mereka tidak ada komunikasi sama sekali. Wajarnya mereka itu akan saling menyapa, saling bertanya, atau menawarkan sesuatu. Untuk itu bahasa memegang peranan penting. Nah, ilustrasi tersebut menunjukkan pemakaian bahasa dengan fungsi interpersonal. Yang kedua adalah fungsi direktif, yaitu fungsi bahasa untuk mengatur orang lain. Bentuk bahasanya juga punya ciri khas sebagai bentuk-bentuk direktif. Pemakaian bahasa direktif itu membawa resiko. Selain penutur harus menyampaikan bahasa-bahasa yang sesuai, penutur juga harus menganalisis situasi dan memprediksi konteks sosial dan budaya yang berlaku. Pemakaian bahasa dengan fungsi direktif bisa diamati. Sebagai contoh, ketika seorang ibu menyuruh anaknya untuk belajar, kalimat yang dikeluarkan oleh ibu tersebut bisa bermacam-macam. Tetapi apapun yang dinyatakan oleh si ibu memiliki maksud yang sama, yaitu supaya anaknya belajar. Mungkin si ibu bisa menyatakan dengan kalimat langsung, "Belajarlah, Nak." Itu contoh kalimat langsung. Atau mungkin juga dengan tidak langsung. Si ibu bilang, "Kenapa nggak ke kamar belajar?" Nah, dari dua kalimat tersebut, baik yang secara langsung menyuruh belajar
atau secara tidak langsung, tapi menyuruh belajar, keduanya punya fungsi yang sama, yaitu supaya anaknya belajar. Direktif, meminta supaya anaknya belajar. Nah, yang ketiga, fungsi referensial, yaitu fungsi bahasa untuk menampilkan suatu referan atau benda yang disebut atau yang ditunjuk dengan menggunakan lambang bahasa. Dengan fungsi ini, pemakai bahasa mampu membicarakan apa saja yang berkenaan dengan lingkungannya. Misalnya, kita gunakan bunga desa. Nah, di lingkungan tersebut kita tahu siapa bunga desa itu siapa. Jadi sebagai kata ganti orang tersebut, semua orang tahu, oh, bunga desa adalah si A. Itu adalah referensial, menampilkan suatu referan atau benda yang disebut atau ditunjuk. Dan itu sudah umum di lingkungan tersebut, menggunakan lambang bahasa. Kemudian berikutnya fungsi imajinatif, yaitu fungsi bahasa yang menyatakan sesuatu dengan berimajinasi. Karya-karya sastra seperti prosa, puisi, cerpen, novel, atau yang lainnya merupakan karya-karya yang lahir berkat fungsi bahasa sebagai alat untuk berimajinasi. Tidak semua orang punya kemampuan seperti ini. Memang perlu adanya bakat dari masing-masing dan latihan untuk fungsi imajinatif ini. Kemudian yang terakhir, fungsi bahasa menurut Finocchiaro adalah fungsi personal, yaitu berhubungan dengan kemampuan pribadi seseorang untuk mengekspresikan emosinya. Nah, dari pendapat Finocchiaro ini tentang fungsi bahasa, fungsi tersebut, kelima fungsi ini dapat terwujud secara optimal apabila berada dalam situasi tempat fungsi tersebut dijalankan, atau dapat dikatakan bahwa situasi dan kondisi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan berbahasa. Berikutnya, Karl Raimund Popper. Beliau adalah filsafat ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Popper berbeda dengan Finocchiaro yang berpendapat tentang fungsi bahasa. Popper mengatakan bahwa bahasa memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi stimulus, fungsi ekspresif, fungsi deskriptif, dan juga fungsi argumentatif. Fungsi stimulus artinya bahasa berfungsi sebagai rangsangan yang dapat mendatangkan suatu respon. Sedangkan ekspresif artinya bahasa dapat dipergunakan untuk menyatakan perasaan atau ide kepada orang lain. Kemudian deskriptif artinya bahasa berfungsi untuk menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuatu kepada orang lain. Dan argumentatif artinya melalui bahasa manusia dapat berargumentasi pada orang lain. Ya, itu adalah penjelasan saya tentang fungsi bahasa yang saya ambil referensi dari
kedua ahli tersebut, yaitu Finocchiaro dan juga Popper. Sebenarnya ada banyak pendapat para ahli tentang fungsi bahasa. Namun dia ambil dua sampel dari kedua ahli tersebut, pendapat ahli tersebut tentang fungsi bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.